Lu udah belajar materi tentang kawasan utara dan selatan belum? Oh iya belum. Kenapa emangnya? Ya gimana dong? Gua besok ada ulangan materi itu. Gimana kalau kita nonton video materinya aja? Wah, ide bagus tuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan? Tidak. Tidak tahu? Kalau begitu, yuk kita cari tahu. Kerjasama kawasan utara dan selatan itu adalah kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Istilah kawasan utara dan selatan ini lebih memiliki makna ekonomis, bukan geografis. Apa maksudnya? Maksudnya, dalam kedua kawasan tersebut terdapat pengelompokan beberapa negara, seperti kawasan utara. Negara-negara yang masuk ke dalam kawasan itu adalah negara-negara maju. Negara-negara kawasan utara ini tergabung dalam Group of Seven. Ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya adalah Jepang. Sedangkan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan selatan adalah negara-negara yang berkembang. Negara-negaranya tergabung ke dalam kelompok Group of 77. Seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Diadakan kerjasama ini untuk apa sih? Jadi, tujuan kerjasama ini adalah 1. Menghormati hubungan-hubungan antara negara-negara industri kawasan utara dengan negara berkembang kawasan selatan. Yang kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Yang ketiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Lalu, ciri-ciri dari negara kawasan utara dari selatan itu apa sih? Tidak tahu. Jadi, ciri-ciri negara kawasan utara adalah 1. Negara industri. Yang kedua, negara maju. Yang ketiga, teknologi maju. Yang keempat, membutuhkan bahan baku. Yang kelima, pendapatan per kapita tinggi. Yang keenam, angka pengangguran rendah. Dan yang ketujuh, angka pertumbuhan penduduk rendah. Terus, jadi ciri-ciri negara kawasan selatan adalah 1. Negara agraris. 2. Negara berkembang. 3. Teknologi berkembang. 4. Melimpah bahan baku. 5. Pendapatan per kapita rendah. 6. Angka pertumbuhan penduduk tinggi. Dan yang ketujuh, angka pengangguran tinggi. Hubungan kerjasama antara kawasan utara dan selatan tersebut diawali sejak diadakannya pertemuan antara produsen minyak dan konsumennya pada tanggal 7 April 1975 di kota Paris, Prancis. Pertemuan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 hingga 18 Desember tahun 1975 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara dan selatan. Kemudian pada tahun 1979, jumlah negara berkembang semakin banyak, mencapai 150 negara pada tahun itu. Melihat hal itu, PBB kemudian membentuk United Nations Conference on Trade and Development. Organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antara negara-negara di dunia agar menguntungkan semua pihak. Pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1981 terjadi pertemuan kawasan utara dengan selatan yang dihadiri 22 negara dari 5 benua. Tujuannya untuk mengubah syarat perdagangan antar negara industri dari kedua kawasan tersebut. Pertemuan itu membahas hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun faktanya hubungan kawasan utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara. Karena kawasan utara memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya selatan. Dampaknya hubungan antara kawasan tersebut tidak berjalan baik. Lalu apakah kalian tahu tentang negara Indonesia yang memiliki peran dalam kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan?
Pada saat konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari gerakan non-blok. Pada saat itu, Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya difokuskan pada masa perdagangan barang komoditas internasional. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana cara negara kawasan utara dan kawasan selatan bekerja sama dalam membangun kekuatan perekonomian dunia? Tidak. Kalau kalian belum tahu, nah yang pertama, negara utara menanamkan modalnya ke selatan, seperti dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan asing. Dari kerjasama tersebut, keuntungan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Negara penerima modal biasanya akan mendapat keuntungan dari penerimaan pajak pembangunan dan pembagian keuntungan dari hasil produksi. Sedangkan negara pemberi modal dapat terpenuhi kebutuhan nasionalnya. Adapun yang kedua, pada umumnya negara-negara utara maju dalam teknologi, tetapi memiliki keterbatasan pada sumber daya alam. Adapun negara-negara selatan terbatas dalam kemajuan teknologi, tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi negara utara akan mengimpor bahan mentah dari selatan. Kemudian dengan teknologi diolah menjadi barang jadi dan dijual kembali ke negara selatan dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Yang ketiga, bentuk kerjasama lain adalah dalam bentuk pinjaman modal dari negara utara ke negara selatan yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Nah, jadi sekarang kalian paham kan mengenai kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan? Ingat sekali lagi ya, kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan itu bukan tentang letak segi geografis, tetapi lebih ke segi ekonomis. Nah, sekarang lu lebih ngerti kan dengan materinya? Ya gua kira kerjasamanya tentang letak geografis dan kita lebih ke ekonomi. Lain kali kalau lu bingung dengan materi apapun, lu bisa nonton pembelajarannya di ruang IPS 2. Dengan adanya aplikasi ruang IPS 2 memudahkan kita untuk belajar dan jangan lupa download aplikasi ruang IPS 2. Materi pembelajarannya di ruang IPS 2 Dengan adanya guys, lu udah belajar materi tentang kawasan materi buat dibalik. Tahu? memudahkan kita untuk belajar dan jangan lupa Yang kencang. Jadi nggak semula. Memiliki peran dalam kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan. Pada saat konferensi Salah nih salah. Nadanya jangan gitu. Loh. Apakah kalian sudah paham apa itu kerjasama kawasan utara dan selatan? Belum. Lalu, kapan pertama kali kerjasama ini dilakukan? Sudah tahu. Ih, anjir. Enggak apa sih? Lihat tuh, culit tuh. Belum.